Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Monika Putri dengan NIM 190388201023. Di sini saya bertugas sebagai pemimpin umum atau pemimpin perusahaan dalam media massa independen today.co. Yang mana tugas saya di sini adalah bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar, yang mana di sini saya sebagai pemimpin umum melimpahkan pertanggungjawaban terhadap pemimpin redaksi sepanjang hal-hal yang menyangkut isi penerbitan atau redaksional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cahyo Haji dengan NIM 190388201020. Di sini saya sebagai pimpinan redaksi yang bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari, menguasai isi seluruh rubrik serta menetapkan kebijakan dan menguasai seluruh kegiatan keredaksian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reika Maisa Fitri dengan NIM 190388201004. Di sini saya bertugas sebagai redaktur pelaksana, di mana redaktur pelaksana ini membantu pimpinan redaksi untuk menjalankan keredaksian sehari-hari. Redaktur pelaksana ini juga bertanggung jawab terhadap garis peraturan yang telah digariskan oleh pimpinan redaksi, serta redaktur pelaksana pula yang mengkoordinir para reporter ketika ingin melakukan sebuah liputan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya di sini sebagai reporter 1. Saya bertugas mencari berita. Baik, perkenalkan, nama saya Teresa Gabriela dengan NIM 190388201033. Di sini saya sebagai reporter kedua yang memiliki tugas yaitu melakukan peliputan berita di lapangan dan melaporkannya ke publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asromah, NIM 190388201032. Nah, di sini saya bertugas sebagai reporter ketiga. Tugas reporter itu sendiri adalah mencari berita atau menguak berita sesuai dengan fakta guna untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan rapat keredaksian untuk membahas liputan dan berita yang akan kita angkat. Nah, rapat ini akan dipimpin oleh pimpinan redaksi kita, yakni Bapak Cahyo Haji, yang pertama kali akan disampaikan pembukaan dari pimpinan perusahaan kita, yakni Saudari Wanda Monika Putri. Pada Ibu Wanda Monika Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers. Nah, di sini saya melimpahkan pertanggungjawaban terhadap pemimpin redaksi sepanjang hal-hal yang menyangkut isi penerbitan atau redaksional. Selanjutnya adalah pembukaan rapat yang akan disampaikan oleh pemimpin redaksi kita, yakni Bapak Cahyo Haji. Pada Bapak Cahyo Haji, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, di sini saya sebagai pimpinan redaksi akan memimpin jalannya rapat kita pada hari ini. Nah, sebelumnya terima kasih kepada seluruh jajaran dan pengurus redaksi media independen today.co yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat kita pada hari ini. Nah, tujuan rapat kita pada hari ini tentunya untuk menghasilkan berita yang bermanfaat untuk pendengar publik. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan meningkatnya angka penyebaran COVID-19,
tentunya berdampak ke berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, dengan situasi tersebut, tentunya saya harap rekan-rekan reporter sudah mempunyai usulan liputan yang akan diliput untuk diupload di media kita. Untuk itu, kita akan berdiskusi di sini agar dalam pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan maksimal, tepat, dan akurat. Mungkin itu saja. Selanjutnya, untuk mengondisikan jalannya rapat, saya serahkan kepada redaktur pelaksana. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan Redaksi kita, yakni Bapak Cahyo Aji. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada beberapa reporter kita. Di sini kita sudah ada 3 reporter. Yakni reporter yang pertama dari Saudara Reski, reporter kedua yakni dari Saudari Teresia Gabrielia, dan yang ketiga reporter kita yakni Saudari Asroma, di mana mereka ini meliput di 3 lokasi yang berbeda dengan topik yang berbeda-beda pula. Kita mulai dari pendapat reporter kita yang pertama, yakni Saudari Reski. Adakah usulan terkait liputan yang akan dilakukan? Baik, Saudari Reski, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu tentang ekonomi. Mengapa saya mengambil tema ekonomi? Karena harga barang pokok meningkat drastis meski di masa pandemi sekarang seperti saat ini. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Reski. Tadi saya mendengar bahwasannya Anda mengusulkan untuk mengambil liputan mengenai harga barang pokok, yakni ekonomi begitu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, narasumber dan sasaran yang akan Anda tuju itu siapa? Ya, kita mempunyai 2 narasumber di sini ya, Bu. Yang pertama itu kepada pedagang. Kenapa? Alasannya barang itu semakin meningkat walaupun di masa pandemi. Yang kedua itu saya akan kepada pembeli. Keluh kesahnya di saat pandemi ini. Di saat pandemi, kenapa barang semakin meningkat? Apa yang dirasakan orang-orang itu atau keluhan orang-orang itu? Baik. Setelah itu, untuk lokasi sendiri, Anda akan menentukan lokasi di mana? Kemungkinan karena ini berhubungan dengan bahan pangan dan ekonomi, kemungkinan besar saya akan turun ke pasar-pasar, Bu. Bisa dijelaskan kepada saya dan rekan-rekan pasar mana yang akan Anda tuju? Lebih spesifiknya itu di mana? Karena saya sekarang bertempatan di Kota Batam, jadi saya akan di daerah Kota Batam ini, di pasar-pasar di Kota Batam yang sekarang. Mungkin pasar-pasar terbesar atau pasar-pasar yang berkualitas tinggi seperti di Pasar Jodoh, Pasar SP Batu Aji, atau di Pasar Piayu sendiri, Bu. Baik, terima kasih pada Saudari Reski. Tadi kita telah mendengarkan bahwasannya Saudara Reski mengusulkan untuk mengangkat liputan mengenai topik barang pangan atau bahan pokok yang meningkat begitu. Lalu juga ini menyangkut dengan topik ekonomi. Untuk reporter 2 dan 3, apakah ada pendapat ataupun sanggahan mengenai topik yang akan diangkat oleh reporter kita yang pertama? Silakan reporter 2 dan 3. Baik, tidak ada, Bu. Baik. Kalau menurut saya sendiri, untuk Saudara Reski, topik yang Anda angkat itu sudah cukup baik ya menurut saya. Namun Anda bisa menambahkan selain pedagang dan pembeli, Anda juga bisa mewawancarai orang-orang yang berada di sekitar pasar, baik itu yang mengamati kegiatan pasar itu sendiri gitu.
Selain itu juga, selain Anda mengamati tentang barang pokok yang kian melambung tinggi, Anda juga bisa memperhatikan, kita tahu ya bahwasannya kita sekarang ada di kondisi COVID-19, di mana pandemi ini masih kian meningkat begitu. Anda bisa memperhatikan bahwasannya para pedagang atau pembeli ini sudah mematuhi prokes atau protokol kesehatan ini dengan baik atau tidak gitu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan usulan topik dari reporter kita yang kedua, yakni Saudari Teresia Gabrielia. Kepada Saudari Teresia Gabrielia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mengusulkan liputan pemerintahan dengan topik persiapan dan penetapan langkah-langkah penanganan COVID-19 di Kabupaten Bintan. Baik Teresia. Kalau saya boleh tahu, apa alasan Anda untuk mengangkat topik ini? Alasan saya mengangkat topik ini adalah kita ingin penanganan COVID-19 di Kabupaten Bintan ini dapat benar-benar ditekan dan jangan sampai terjadi seperti di daerah-daerah lain di Kepri yang saat ini mengalami peningkatan. Seperti itu, Bu. Oke. Lalu narasumber yang akan Anda tuju itu siapa? Narasumber atau sasaran utama yang akan saya tuju adalah Bupati. Baik. Selain Bupati, adakah opsional lain jika Bupati berhalangan untuk ditemui? Adakah opsional lain yang bisa Anda temui sebagai narasumber kita? Mungkin jika tidak ada Bupati, saya akan meminta konfirmasi dari Wakil Bupati. Oke, baik. Nah, tadi terima kasih ya, Teresia. Tadi kita telah mendengarkan usulan topik dari reporter kita yang kedua, yakni Saudari Teresia. Nah, untuk reporter kita yang pertama dan ketiga, apakah ada usulan atau sanggahan terkait tema yang telah diajukan oleh rekan kita tadi? Silakan jika ingin menyanggah atau memberikan saran. Sepertinya tidak ada kalau untuk ini ya Bu, sudah cukup baik. Baiklah, terima kasih pada Saudara Reski. Untuk Teresia sendiri, saya harap Anda benar-benar konsisten dalam menjalankan liputan ini. Karena apa? Karena seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 masih menjadi headline teratas dari media-media lainnya. Dan saya harap Anda juga mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya terkait dengan pandemi COVID-19 serta bagaimana cara pemerintah untuk menanggulanginya dan juga untuk menurunkan tingkat terpaparnya COVID-19 itu sendiri. Bagaimana Teresia? Apa siap? Siap, Bu. Baik, terima kasih, Bu, atas sarannya. Baik, kita langsung saja ke reporter kita yang ketiga, yakni Saudari Asromah. Asromah, bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Bu. Jadi bagaimana Asromah? Adakah usulan dan topik yang ingin Anda angkat untuk menjadi headline di berita media kita? Ya, baik, tema yang saya usulkan yaitu tentang pendidikan dengan topik kualitas jaringan di Desa Indragiri Hilir. Jika saya boleh tahu, apa alasan Anda untuk mengangkat topik tersebut? Seperti kita ketahui bahwa pada masa pandemi seperti sekarang ini, sekolah diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan atau disingkat dengan daring. Oleh karena itu, kualitas sinyal yang baik sangat diperlukan, sementara desa tersebut kualitas jaringannya sangat buruk, Bu. Begitu. Selain itu,
pihak-pihak manakah yang akan menjadi narasumber untuk berita ini dan juga bisa menjawab baik tentang persoalan yang dialami ini. Asrama, bisa mendengar suara saya? Baik, untuk narasumber liputan saya ini, saya mewawancarai seorang kepala sekolah, Bu. Baik, terima kasih Asroma. Saya harap ya Anda bisa lebih fokus terhadap liputan Anda, dan saran saya juga jangan hanya menjadikan kepala sekolah sebagai narasumbernya, namun Anda juga harus bisa menambahkan dinas pendidikan terkait, di mana dinas pendidikan ini yang bertanggung jawab penuh atas kualitas pendidikan daerah tersebut. Gitu ya, Asrama. Nah, baik, Bu. Terima kasih. Ya, nah tadi kita telah mendengarkan usulan topik dari reporter kita yang ketiga. Nah, untuk reporter kita yang pertama dan kedua, adakah usulan atau sanggahan terkait tema yang akan diangkat oleh reporter kita yang ketiga? Saya harap reporter pertama dan kedua memiliki usulan ataupun sanggahan ya, agar media kita menjadi media yang aktif, progresif, dan juga tentunya informatif. Bagaimana? Reporter 1 dan 2? Mungkin sudah cukup, Bu, apa yang disampaikan Ibu tadi sebagai penambahannya harus menyampaikan ke Dinas Pendidikan. Itu udah sangat baik menurut saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Reski. Untuk Asroma, kalau saya boleh tahu, di mana ya lokasi spesifik yang akan Anda liput dan akan Anda jadikan sebagai headline di berita kita? Untuk lokasinya itu ya spesifiknya di Kabupaten Indragiri Hilir atau di Desa Tagaraja. Tepatnya saya mewawancarai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kateman, Bu. Oke, baik, terima kasih ya Asroma. Itulah tadi beberapa usulan dari beberapa reporter kita, baik itu reporter 1, 2, dan 3, di mana ketiga reporter kita akan mengangkat topik yang berbeda-beda pula. Nah, ada juga yang mengangkat topik mengenai ekonomi, pemerintahan, dan juga pendidikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan redaksi kita, yakni Bapak Cahyo Aji, untuk mengoreksi dan memilih berita mana yang akan dijadikan headline pertama dan headline yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih redaktur. Di sini saya anggap usulan sudah baik dan saya anggap yang cocok dan yang pantas dijadikan headline pertama di media kita yaitu berita yang diusulkan oleh Teresia, pertama yang Teresia tadi ya. Saya beralasan karena liputan yang diusulkan itu memiliki nilai jual yang tinggi. Karena itu menyangkut kepentingan orang banyak. Jika penyebaran COVID ini tidak ditekan, tentunya ini akan berdampak ke berbagai sektor. Yang kedua itu terkait usulan yang diusulkan tadi oleh Asroma ya. Nah, ini memiliki nilai jual yang tinggi juga. Karena seperti yang kita ketahui, dengan masa pandemi seperti saat sekarang ini, pembelajaran dilakukan secara daring dan tentunya harus menggunakan internet yang stabil. Nah, tolong tanyakan juga kepada Dinas Kominfo terkait perbaikan kualitas jaringan di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut. Yang ketiga yaitu yang saya jadikan headline yaitu berita yang diusulkan oleh Rizky tadi terkait ekonomi tadi. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan perusahaan terkait bagaimana selanjutnya.
Oke, baik. Sebelumnya, menurut saya, pemimpin redaksi, semua berita yang diusulkan itu layak siar. Hanya saja mungkin waktunya itu diatur ya. Baik. Ya, kenapa saya bilang layak siar semua? Karena bagi saya semua usulan itu menarik, sesuai dengan dampak-dampak dari permasalahan kita pada saat ini. Sehingga nantinya menjadi informasi penting nih bagi masyarakat itu sendiri. Hanya saja beberapa revisi dari redaksi maupun redaktur agar dapat diperbaiki dan dilengkapi oleh teman-teman dari reporter ya. Agar nanti berita yang kita siarkan ini sesuai dengan konsep, tidak juga harus aktual, tepat, dan layak siar. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemimpin redaksi. Baik, kalau untuk tenggat waktunya itu, saya beri waktu 2 hari setelah rapat ini ditutup. Bagaimana? Bagaimana Saya anggap bisa rekan-rekan? semua ya. Bagaimana rekan-rekan wartawan? Siap. 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 Baik, kalau begitu mungkin rapat kita pada hari ini saya anggap sudah berjalan dengan baik dan saya anggap sudah selesai. Untuk itu segera lakukan liputan. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.